Bab 2660. Bos. Tapi dalam 2 langkah, Mileye berhenti lagi. Kenapa dia pergi tiba-tiba? Mileye mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Gadis ini takut menyakitinya, jadi dia memutuskan untuk berinisiatif kembali ke klan Yan. Setelah memikirkan ini, Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Gadis bodoh." Saat ini, Lukas Lee dengan cepat berjalan ke arah Mileye dan dengan hormat berkata, "Tuan Muda Ye." Untuk Mileye, dia secara alami menghormatinya. Seseorang yang dapat memberikan kitab Dharma Sendao sebagai hadiah, apakah mungkin orang biasa? Apalagi, sebelumnya dia sudah mengetahui pengunduran diri keluarga Yan. Jelas, Tuan Muda Ye ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mileye memandang Lukas Lee dan sedikit tersenyum, "Senior, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Aku akan mengunjungi kamu di lain hari, maafkan aku." Lukas Lee dengan cepat bertanya, "Apakah ada yang butuh bantuan?" "Kalau ada, Tuan Muda Ye katakan saja." Mileye tertawa, "Aku akan pergi bertarung." Lukas Lee bertanya, "Siapa yang kamu pukul?" "Aku punya banyak orang." Mileye tersenyum tipis, "Klan Yan di Gunung Keramat Alam Semesta Belantara." Ekspresi Lukas Lee membeku. Mileye tertawa, "Senior, bantu aku rawat kudaku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Lukas Lee melihat kereta di depannya. Di antara bintang-bintang, Mileye berhenti tiba-tiba, dia melebarkan telapak tangannya, token Ling Xuantian muncul di tangannya, dia mengaktifkan token Ling Xuantian, sesaat kemudian, nado muncul di depan Mileye. Melihat Mileye, nado langsung membungkuk dalam-dalam, "Tuan Muda Ye." Mileye tampak tenang, "Di mana alam semesta belantara?" Nado langsung berkata, "Akan kuatur segera." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, nado muncul di depan Mileye lagi, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan melayang keluar. Segera, teleportasi formasi besar muncul di depan Mileye. Dia langsung memindahkan teleportasi formasi ini dari paviliun Xianbao ke depan Mileye. Pada saat yang sama, 9 master alam Jisuian muncul di lapangan. Nado memberi hormat sedikit, "Tuan Muda Ye, semua master dari cabang alam semesta Dewa Paviliun Xianbao telah tiba. Kalau Tuan Muda Ye merasa itu tidak cukup, aku akan segera mentransfer master dari alam semesta lain." Mileye memandang Nado, "Apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan?" Nado berkata, "Aku tidak tahu. Pokoknya, Tuan Muda Ye bisa menyuruh kami melakukan apapun yang diinginkan." Mileye tersenyum sedikit, "Terima kasih banyak, tapi aku sendiri sudah cukup." Setelah berbicara, dia langsung memasuki formasi teleportasi dan menghilang. Di tempat yang sama, wajah Nado tiba-tiba berubah, dan dia langsung berkata, pergi ke alam semesta belantara." Di samping Nado, seorang lelaki tua ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua, bukankah Tuan Muda Ye mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan kita?" Nado berkata dengan marah, "Bodoh. Kalau Tuan Muda Ye berkata tidak, lalu kita tidak akan pergi. Tuan Muda Ye jelas akan berperang. Dia mungkin tidak menginginkan bantuan kita, tapi kita harus pergi, mengerti?" Pria tua itu sedikit mengernyit, "Kenapa?" Nado menghela nafas dengan suara rendah, "Jangan hanya berlatih, kamu harus seperti Tuan Muda Ye, baca lebih banyak buku di waktu luang." Pria tua. Nado berkata dengan suara yang dalam, "Dia mungkin tidak mau, tapi kita harus pergi."
Ini seperti memberi hadiah dan mentraktir tamu makan malam di dunia sekuler. Apakah orang ingin datang untuk makan adalah urusan mereka, tapi kamu harus melakukannya. Kalau tidak dilakukan dengan benar, itu berarti kamu tidak tahu bagaimana bersosialisasi, atau yang lebih buruk adalah kamu memotong jalan masa depan kamu, mengerti? Pria tua. Nado tidak berbicara omong kosong, dia langsung pergi ke formasi teleportasi. Di tempat yang sama, lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, apakah ini sebabnya aku bekerja keras selama bertahun-tahun? Aku bekerja keras, tapi gaji aku tidak setinggi kamu. Setelah selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu dengan cepat mengikuti master di sampingnya ke formasi teleportasi. Alam semesta belantara. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia berada di lembah. Di lembah ini, dia melihat ratusan formasi teleportasi. Ini seharusnya dibangun oleh Quincy. Mileye pusing. Dia tiba-tiba lupa menanyakan keberadaan Gunung Keramat Klan Yan. Pada saat ini, teleportasi formasi di samping tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, kepala berdarah terbang keluar. Mileye menoleh untuk melihat teleportasi formasi, dan segera setelah kepala itu, seorang wanita keluar perlahan. Wanita itu terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan gaun hitam panjang dengan sulaman bunga plum merah cerah di roknya. Kalau kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa itu adalah darah. Rambut panjangnya diikat tinggi, diikat dengan pita berwarna merah darah, seperti kuncir kuda. Alisnya terlihat seperti lukisan, dan di bawah alisnya terdapat sepasang mata sedingin air. Hanya dengan melihat seseorang saja, dia sudah membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, menggigil sampai ke tulang. Di pinggangnya ada pedang, dan labu merah darah seukuran ibu jari diikat ke gagang pedang. Setelah wanita itu keluar, dia melirik Mileye dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi sama sekali. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, Nona, di mana Gunung Keramat Klan Yan? Wanita itu memandang Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye melirik ke pihak lain, lalu berbalik dan pergi. Wanita ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang baik, lebih baik jangan memprovokasi dia. Saat ini, wanita itu tiba-tiba menunjuk ke kanan. Mileye menoleh untuk melihat wanita itu, ke kanan. Wanita itu mengangguk. Mileye sedikit mengangguk, terima kasih. Setelah berbicara, dia berdiri dengan pedangnya, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik, dan dia menemukan bahwa wanita itu berada tepat di belakangnya. Mileye berkedip, untuk apa kamu mengikutiku? Wanita itu melirik pulpen di pinggang Mileye, lalu menatap Mileye lagi, sejalan. Suaranya sangat dingin, dingin menusuk tulang, membuatnya tidak nyaman untuk didengarkan. Sejalan. Mileye melirik wanita itu, dan berkata, kamu tidak akan merampokku, kan? Wanita itu menatap Mileye, dia menunjuk ke pena kebenaran agung di pinggang Mileye, aku ingin bermain. Mileye sedikit terkejut, wanita ini ternyata menginginkan pena kebenaran agung, apakah dia tahu itu adalah pena kebenaran agung? Segera, Mileye menggelengkan kepalanya, menyangkal gagasan itu. Sejauh ini, untuk pena kebenaran agung, sepertinya hanya Quincy yang mengenalinya. Wanita ini seharusnya merasakan hebatnya pena kebenaran agung. Setelah memikirkan ini, Mileye menatap wanita itu, dia menggelengkan kepalanya, tidak. Wanita itu menyipitkan matanya sedikit, dan dia meletakkan tangan kirinya di gagang pisau. Dalam sekejap, momentum pisau yang menakutkan langsung menyelimuti Mileye.
Mileye sedikit mengernyit. Semi alam Tongsuan. Karena pena kebenaran agung, dia dapat melihat dengan jelas tingkatan alam wanita itu. Wanita itu memandang Mileye, tapi tidak bergerak, seolah-olah dia sedikit khawatir. Mileye mengabaikan wanita itu, dia berbalik dan menghilang ke langit. Wanita itu ragu sejenak, lalu buru-buru mengikuti. Gunung Keramat. Di seluruh alam semesta belantara terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tapi kalau dikatakan yang terkuat maka itu adalah kota Shuro dan Gunung Keramat Klanyan di selatan. Gunung Keramat Klanyan yang mempercayai dewa kuno. Adapun yang disebut dewa kuno, tidak ada yang tahu persis apa itu, hanya saja kota Sendu ini bukan milik zaman ini. Dalam perjalanan ke Gunung Keramat, Mileye menoleh dan melirik wanita yang masih mengikutinya. Mileye berpikir sejenak, lalu berhenti, dan begitu dia berhenti, wanita itu juga berhenti. Mileye berjalan ke arah wanita itu perlahan. Wanita itu menatap Mileye dan menyipitkan matanya sedikit. Dalam sekejap, bunga plum berwarna darah di roknya berputar, dan dalam sekejap, ruang waktu antara langit dan bumi muncul kekacauan. Mileye terkejut. Wanita ini sangat galak. Mileye tiba-tiba mengambil pena kebenaran agung, melambaikan tangannya, kekang. Bang! Dalam sekejap, semua ruang waktu yang kacau kembali normal. Pena kebenaran agung. Melihat pemandangan ini, pupil wanita itu tiba-tiba menyusut, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Mileye memandangi wanita itu, apakah kamu tahu mencuri barang itu buruk? Wanita itu menatap pena di tangan Mileye tanpa bicara. Saat ini, Mileye sudah berjalan di depan wanita yang memegang pisau dengan kuat di tangannya, dan dia sangat waspada. Selama Mileye bergerak sedikit, dia akan menggunakan pisaunya. Mileye melirik pisau di tangan wanita itu, dan berkata, "Bisakah aku bermain dengan pisaumu?" Wanita itu menyipitkan matanya sedikit, dan sebuah niat pembunuhan melintas di matanya. Mileye segera berkata, "Coba lihat, kamu bahkan tidak membiarkan aku bermain dengan pisaumu, tapi kamu ingin penaku, apakah menurutmu ini normal? Sebagai manusia, kamu harus membandingkan hatimu dengan hati orang." Wanita itu tiba-tiba menurunkan pisau dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Mileye. Ekspresi Mileye membeku. Buset, begitu tidak mengikuti rutinitas. Melihat pedang yang diserahkan oleh wanita itu, Mileye terdiam. Wanita itu memandang Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku bisa pinjamkan untuk kamu main, tapi hanya untuk bersenang-senang, dan kamu harus melakukan satu hal untukku." Wanita itu mengangguk, "Boleh." Mileye mengangguk, "Ikuti aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kalau pergi ke Gunung Keramat Klanyan sekarang, takutnya kurang bagus. Wanita ini sekilas terlihat seperti petarung yang baik, membawa pembantu ekstra untuk bersiap. Seolah memikirkan sesuatu, dia berhenti dan menoleh untuk melihat wanita itu. "Aku mungkin akan bertarung dengan Klanyan, apakah kamu takut?" Wanita itu memandang Mileye, tidak takut. Mileye sedikit mengangguk, "Kalau begitu ayo pergi." Setelah berbicara, dia menghilang dan terbang dengan pedang. Wanita itu buru-buru mengikuti. Tidak lama kemudian, Mileye mengikuti wanita itu ke Gunung Keramat. Gunung Keramat tingginya puluhan ribu kaki, mencapai langit, orang biasa tidak bisa melihat ujungnya dari bawah ke atas. Di kaki Gunung Keramat, Mileye menengadah ke puncak gunung. Saat itu seorang berjubah hitam muncul di depan Mileye. Itu adalah orang berjubah hitam yang dia temui saat itu. Dan saat ini, tubuh fisik orang berjubah hitam telah dipulihkan.
Orang berjubah hitam menatap Mileye. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Mileye tersenyum dan berkata, aku ingin bertemu Bei Naiyan. Lalu bawa dia pergi. Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau aku bilang tidak bisa? Mileye tersenyum dan berkata, apakah kata-katamu mewakili klan Yan? Orang berjubah hitam mengangguk, ya. Mileye berpikir sejenak, lalu